Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, dan salam harmoni. Yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Iwayan Asmawan, MPD, selaku dosen pembimbing pertama saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Iputu Pasek Suryawan, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing kedua saya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Iwayan Kerti, MPD, selaku dosen penguji pertama saya. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Gede Wirabayu, SPD, MPD, selaku dosen penguji kedua saya. Izinkan saya, Putulani Kristina Putri dengan NIM 25290/1034, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal tesis yang telah saya buat dengan judul Pengembangan M-Modul berbasis Design Thinking Terintegrasi Budaya Lokal Bali untuk meningkatkan fleksibilitas kognitif dan literasi budaya siswa SD kelas 4. Nah, penelitian ini dilatar belakangi atau yang menjadi urgensi saya dalam mengambil penelitian ini yaitu adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dalam pembelajaran dengan kondisi nyata yang masih ditemukan di lapangan. Jadi pada kondisi ideal pendidikan abad ke-21 dan juga implementasi kurikulum Merdeka itu menekankan bahwa proses pembelajaran itu tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi saja, tetapi juga harus mampu mengembangkan kemampuan fleksibilitas kognitif dan juga literasi budaya. Nah, dengan demikian siswa itu diharapkan mampu berpikir secara fleksibel, melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandangnya, serta mampu untuk mengapresiasi budaya lokal sebagai bagian dari identitas bangsanya itu sendiri. Namun, hasil observasi yang dilakukan di SD Lab Undisa menyatakan bahwa kesenjangan tersebut terlihat pada pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi dongeng, yang mana kedua materi tersebut atau materi tersebut itu sebenarnya mampu memiliki potensi besar untuk melatih kemampuan berpikir sekaligus menanamkan nilai-nilai budaya. Akan tetapi proses pembelajarannya itu masih didominasi oleh kegiatan membaca teks dan juga menjawab pertanyaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang telah saya lakukan, yakni sebanyak 67,8% siswa itu belum mampu menghasilkan lebih dari satu alternatif penyelesaian masalah dalam materi dongeng. Jadi temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan fleksibilitas kognitif siswa itu masih tergolong rendah. Selain itu juga sebanyak 64,3% itu siswa belum mampu untuk mengidentifikasi serta menghubungkan nilai-nilai budaya yang terdapat pada materi dongeng dengan kehidupannya sehari-hari. Di samping itu pula, bahan ajar yang digunakan di sekolah itu masih didominasi oleh buku paket dan juga LKPD, sehingga belum mampu mengintegrasikan suatu teknologi digital dan juga belum mengadopsi pendekatan design thinking. Nah, selanjutnya apabila kita lihat beberapa penelitian yang ada, jadi banyak penelitian yang sudah mengembangkan e-modul, namun belum terdapat penelitian yang mengembangkan e-modul secara terpadu yang mengintegrasikan design thinking dan juga budaya lokal Bali untuk meningkatkan fleksibilitas kognitif sekaligus literasi budaya siswa sekolah dasar. Jadi nantinya e-modul ini atau solusi yang ditawarkan itu adalah pengembangan e-modul berbasis design thinking terintegrasi budaya lokal Bali. Jadi e-modul ini nantinya akan em, mengimplementasikan beberapa tahapan design thinking yang dimulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan juga tes, serta menggunakan dongeng Bali sebagai konteks pembelajaran, menyajikan aktivitas digital, serta pastinya akan mengembangkan fleksibilitas kognitif sekaligus memperkuat literasi budaya, sehingga hasil yang diharapkan itu adalah terciptanya e-modul yang valid, praktis, dan juga efektif dalam mengembangkan atau meningkatkan kemampuan fleksibilitas kognitif dan juga literasi budaya siswa SD kelas 4. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama menghasilkan rancang bangun e-modul berbasis design thinking. Jadi nanti setelah e-modul dihasilkan akan digunakan untuk meningkatkan kedua kemampuan tersebut. Selanjutnya adalah menganalisis dan juga menguji kualitas e-modul yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu dari aspek validitas, kepraktisan, dan juga efektivitas dalam meningkatkan fleksibilitas kognitif dan juga literasi budaya. Sehingga nanti akan tercipta produk yang valid, praktis, dan juga efektif. Nah, adapun manfaat praktis dan juga manfaat teoritis, jadi penelitian ini uh, mengadopsi dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Jadi untuk manfaat teoritisnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan suatu kajian media atau referensi media pembelajaran digital berbasis budaya lokal sehingga mampu atau memperkaya implementasi design thinking dalam pembelajaran sekolah dasar. Sehingga dengan hal tersebut pastinya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dengan menjadikannya suatu referensi ilmiah mengenai dua kemampuan tersebut. Selain itu juga ada manfaat praktis yang dinilai dari siswa, guru, sekolah, peneliti, dan juga bagi pendidikan dasar.
Nah, untuk desain penelitian yang digunakan yaitu adalah penelitian R&D atau penelitian pengembangan dengan menggunakan model ADDIE. Jadi, model ADDIE ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama tahap analyze, yang mana pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan analisis, baik itu analisis kebutuhan, karakteristik siswa, kurikulum, materi, ataupun permasalahan pembelajaran. Selanjutnya adalah tahap desain. Jadi, untuk tahap desain ini ada beberapa kegiatan, dimulai dari merancang struktur modul, menyusun alur design thinking, dan juga menyusun instrumen penelitian. Sedangkan untuk tahap development, yaitu dilakukan kegiatan pengembangan e-modul dan juga penilaian oleh beberapa ahli. Selanjutnya adalah tahap implementation. Jadi pada tahap ini dilakukan uji coba, terbatas juga uji coba lapangan. Selanjutnya adalah tahap evaluation. Jadi pada tahap ini dilakukan analisis apakah produk tersebut valid, praktis, dan juga efektif. Nah, kelima tahap ini melalui revisi. Jadi kenapa peneliti memilih model ini karena pada model ini dilakukan revisi pada setiap tahapnya. Jadi untuk desain uji efektivitasnya itu menggunakan kuasi eksperimental non-equivalent control group design. Jadi terdapat dua kelompok eksperimen yaitu kelompok yang mendapat perlakuan penggunaan e-modul. Jadi sebelum dibelajarkan e-modul, siswa itu akan diberikan suatu pretest dan nanti untuk mengetahui apakah modul tersebut valid praktis itu akan dilakukan post test. Selanjutnya itu adalah kelas kontrol, yang mana kelas kontrol ini adalah kelas yang tidak mendapat perlakuan e-modul itu sendiri. Selanjutnya adalah prosedur dari pengembangan ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan model ADDA. Jadi untuk prosedurnya itu peneliti melakukan tahap analisis terlebih dahulu. Jika pada tahap analisis itu tidak ada revisi, maka dilanjutkan dengan tahap desain. Begitu pula jika tahap desain itu ada revisi, maka peneliti akan melakukan revisi. Namun jika tidak, akan ke tahap selanjutnya itu tahap development. Jika pada tahap development juga tidak ada revisi, maka dilanjutkan dengan tahap implementation sehingga nanti akan dihasilkan suatu keputusan untuk menilai apakah produk yang digunakan itu valid, praktis, atau efektif. Selanjutnya adalah mengenai objek dan juga subjek yang digunakan. Jadi objek yang digunakan itu adalah e-modul berbasis design thinking. Jadi untuk aspek yang dikaji itu adalah validitas, kepraktisan, dan juga efektivitas. Yang mana dari ketiga aspek tersebut bersumber dari beberapa sumber, yang mana validitas itu dilihat dari isi, desain, dan juga media. Sedangkan kepraktisan itu dinilai dari bagaimana kemudahan penggunaan e-modul tersebut, dan juga efektivitas itu dinilai dari hasil pretest dan juga proses dan melihat bagaimana peningkatan fleksibilitas kognitif dan juga literasi budaya apakah meningkat atau tidak. Untuk subjek penelitian itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama untuk uji validitas itu terdiri dari 2 ahli materi dan juga 2 ahli media. Uji kepraktisan itu terdiri dari 2 guru kelas 4 dan juga 12 siswa. Jadi 12 siswa ini dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Sedangkan untuk uji efektivitasnya itu akan menggunakan 60 orang siswa kelas 4. Nah, selanjutnya yaitu mengenai metode dan juga instrumen pengumpulan datanya. Jadi untuk metode pengumpulan datanya itu ada 2, yaitu ada tes dan juga ada non-tes. Jadi untuk tes ini digunakan untuk mengukur validitas dan juga kepraktisan, sedangkan untuk tes ini akan digunakan untuk mengukur fleksibilitas dan juga literasi budaya. Selanjutnya untuk prosedur pengembangan instrumen itu diawali dengan penyusunan kisi-kisi, kemudian konsultasi oleh pembimbing, selanjutnya ada validasi ahli, dan juga yang terakhir adalah revisi instrumen. Selanjutnya yaitu analisis data. Jadi teknik analisis data yang digunakan itu ada 2, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Jadi kualitatif itu digunakan untuk menganalisis komentar, kritik, dan juga saran. Sedangkan kuantitatif itu adalah untuk menguji validitas dan juga kepraktisan serta efektivitas dari produk yang digunakan. Jadi untuk validitas itu menggunakan teknik analisis Aikens V dengan outputnya itu tingkat kelaikan e-modul. Sedangkan untuk kepraktisan itu menggunakan teknik analisis berupa persentase kepraktisan dengan menghasilkan output berupa tingkat kemudahan penggunaan e-modul. Sedangkan untuk uji efektivitas itu akan menggunakan analisis endgame untuk mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan siswa. Selanjutnya akan dilakukan uji persyarat terlebih dahulu sebelum melakukan uji hipotesis, yang mana uji persyarat yang dilakukan itu berupa uji normalitas dan juga uji homogenitas. Sedangkan untuk uji hipotesisnya itu akan menggunakan MANOVA. Nah, untuk masing-masing uji persyarat dan juga uji hipotesis itu menggunakan bantuan software yaitu SPSS seperti itu. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam harmoni. Terima kasih.